Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'd. Fa ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, hanya dengan izin dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini kita berkumpul dan bertemu di salah satu rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala, yang dengan ini kita hanya mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar dilimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, dan juga harapan kita para malaikat Allah dan binatang-binatang yang di laut pun turut mendoakan di majelis kita ini. Oleh karenanya perlu kita ingatkan sebelum kita membahas materi yang telah antum ketahui dengan judul bahwa mengikuti Al-Quran dan Sunnah seperti yang difahami oleh salaful ummah, yaitu sebelum itu semua hendaklah kita menata diri kita. Jangan sampai ada tendensi lain kita hadir di majelis ini melainkan hanya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada suatu ibadah, suatu amalan atau ucapan atau keyakinan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika kita mengerjakannya dan meyakininya dan mengamalkannya, kecuali ikhlas kepadanya. Dan ini merupakan salah satu hikmah Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Quran di surat Al-Mulk, "Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kematian dan kehidupan ini dengan tujuan untuk menguji di antara kalian siapa yang paling ahsan amalannya. Paling ahsan amalannya. Kita kembali memahami tafsir atau Al-Quran ini seperti yang dipahami salaful ummah. Kata Fudail bin Iyad rahimahullah, maksud daripada ahsan amalah adalah akhlasuhu wa aswabuhu. Mana ikhlas murni karena Allah Subhanahu wa taala, dan aswab benar. Ikhlas jika karena Allah Subhanahu wa taala, benar ketika di bawah bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang saya ungkapkan tadi bahwa ucapan, perbuatan, keyakinan yang dicintai oleh Allah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk belajar ilmu syar'i ini, jika tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tidak ada gunanya. Allah tidak akan terima. Sekalipun sudah benar itu Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, ketika amalan yang dikerjakan oleh seorang itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, namun amalan tersebut, ucapan tersebut atau keyakinan tersebut tidak mengikuti bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam, pun juga Allah tidak menerima.
Jadi ketika ikhlas, maka yang satu harus diperhatikan, yaitu mutaba'at Rasul, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika sudah benar di bawah bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita harus mengejar dan berupaya agar ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini baru amalan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu tidak ada dari amalan yang kita kerjakan dari dua perkara ini, Allah tidak akan terima. Apalagi keduanya, Allah tidak akan terima amalan tersebut di sisinya. Baik, dan ini tentunya memerlukan pembahasan tersendiri dalam bab ini. Kita hanya sekedar menjelaskan di mukadimah tentang bab ini, permulaan apa yang kita bahas, bagaimana kita nantinya akan membahas di bab berikutnya ini tidak akan lurus pemahaman kita, tidak akan sesuai dengan rel yang Allah maukan dan Rasulullah contohkan dalam kita beribadah beragama kepada Allah SWT, ketika Al-Quran dan Sunnah itu dijalani bukan dengan pemahaman sahabat Rasul dan para tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Pasti akan ada perpecahan dan perselisihan yang besar jika Al-Quran dan Sunnah tidak dirujuk kepada salaful ummah. Dan akan kita bahas nanti dalil-dalilnya tentang bab ini. Baik. Ikhwati fiddin, a'azani wa a'azakumullah. Ilmu ini ada sekian macam. Ilmu ada sekian macam. Namun yang akan kita bahas pada pagi ini adalah afdhalul ulum. Afdal al-ulum, seutama-utama ilmu itu, kata Ibnu Rajab rahimahullah dalam kitabnya Fadlul Ilmi Salaf Alal Khalaq, adalah tafsir Al-Quran dan makna-makna hadis. Al-Quran dan hadis dan pembahasan halal dan haram, di mana Al-Quran dan hadis tadi dan pembahasan halal dan haram tersebut maka ma'furan 'an sahabati wa tabi'in wa tabi'ahum ila an yantahiya ila a'immatil Islam al-mashhurin al-muqtada bihim. Baik, Al-Quran dan Sunnah tentu adalah ilmu yang paling utama, yang paling afdal, yang wajib hukumnya dibagi oleh seorang muslim. Demikian pula pembahasan halal dan haram secara umum pun juga demikian, wajib diketahui. Namun ketika kita membahas Al-Quran dan Sunnah tadi dan halal dan haram tersebut difahami masing-masing kita atau masing-masing person memahaminya, akan hancur, akan rusak tatanan yang benar ini. Jalan yang lurus itu akan menyimpang disebabkan ini. Baik, oleh karena itu kata Ibnu Rajab rahimahullah, bisa lurusnya pemahaman, bisa lurusnya akidah, bisa lurusnya manhaj kita dalam beragama kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita mengikuti Al-Quran dan Sunnah Rasul dan memahami halal dan haram seperti yang dipahami oleh sahabat, tabi'in dan yang mengikuti mereka sampai kepada a'immatul huda. Nah, Imam Ahmad menilai itulah tolak ukur, dobitnya kita mengambil ilmu dari mereka yang bersumber Al-Quran dan Sunnah tersebut. Inilah yang disebut dengan afdhalul ulum, seutama-utama ilmu
yang diiringi dengan pemahaman yang benar dan keterkaitan dengannya dan mengikuti hukum-hukum di dalamnya. Adapun kata Ibnu Rajab rahimahullah, wa ma hadatha ba'duhum min at-tawassu'i la khayra fi katsirin minhu illa an yakuna syar'an bi kalami yata'allaqu min kalamihi. Adapun yang terjadi pada ulama belakangan ini dari tawassu' memperluas pembahasan syarah dan yang lainnya, ini bukan lebih baik daripada para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seorang ulama ahli sunnah di zaman sekarang misalnya punya 1000 muallaf, punya 1000 karya ilmiah. Ini ulama sekarang bukan lebih baik dari para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan. Tetapi ulama sekarang ini sedang mensyarah, menjelaskan agar lebih mudah dan mudah diterima oleh zaman sekarang ini dari apa yang telah mereka sampaikan. Itu intinya. Tetap masih ada pada mereka akar permasalahan tersebut. Wa amma ma kana mukhalafan li kalamihim fa aqahu batil laman fatani fihi. Adapun pembahasan dari ulama belakangan ini yang menyelisihi apa yang telah diterangkan oleh para sahabat Rasul dan para tabi'in, ini mayoritasnya batil, tidak ada manfaatnya. Oleh karena itu, wa fi kalamihim, kata Ibnu Rajab, beliau menekankan kembali, wa fi kalamihim fi dzalika kifayatun ziyadatun fala yujadu fi kalam man ba'dahu min haqqin illa wa huwa fi kalamihim mawjudun bi awjazi lafzin wa aqsari ibaratin. Kata beliau rahimahullah, wa fi kalamihim, di dalam pembahasan ungkapan-ungkapan yang dijelaskan oleh para sahabat dan para tabi'in, ini sudah cukup wa ziyadah, cukup bahkan memuaskan. Maka kata beliau tidak didapati dari pembahasan ulama setelah mereka zaman sekarang misalnya, dari sebuah kebenaran yang mereka sampaikan di zaman sekarang ini oleh seorang ulama, illa huwa fi kalamihim mawjudun, melainkan sudah ada pembahasan tersebut di zaman sahabat dan tabi'in dengan ungkapan yang lebih ringkas, dengan bahasa yang lebih pendek, ada di mereka itu. Sekarang ini cuma menjelaskan mensyarah. Coba untuk melihat bagaimana para ulama di belakang mensyarah sebuah kitab yang tipis hanya 1 lembar jadi 3 jilid. Tulisan tangan beberapa 1 lembar 2 lembar jadi sekian jilid. Itu syarah, penjelasan aja. Nah, wala yujad fi kalamihi man ba'dahu min batilin illa wa fi kalamihim ma yubayyinu butlanahu liman fahimahu wa ta'ammalahu. Kata Ibnu Rajab, dan tidak didapati dari ucapan ulama belakangan ini yang mana kalimat tersebut kalimat batil, kecuali para sahabat dan tabi'in pun telah menjelaskan tentang kebatilannya itu bagi orang yang mau memahami dan merenungkan. Lengkap sudah. Nah, oleh karena itu nanti kita lihat bagaimana jakitnya, dalamnya ilmunya para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam masalah agama ini. Ikhwati fi din, a'udzu wa wa yujadu fi kalamihi min al-ma'ani al-badi'ah wal ma'aqib daqiqah ma la yahtadi ilaihi man badahum. Didapati di pembahasan para sahabat tabi'in dan tabi'in dari makna-makna yang indah, yang bagus dan dalam sekali pemahamannya tersebut, di mana ulama belakangan tidak bisa
menyamainya. Tidak bisa, sulit. Nah, kita akan bahas juga bagaimana qaul Ibnu Mas'ud dalam bab ini. Sungguh luar biasa. Oleh karena itu, faman lam ya'khudul ilma min kalamihi fatahu dzalikal khair. Nam kullahu ma yaqau fi katsir min al-batil mutaba'atan liman ta'akhkhara ankum. Kata Ibnu Rajab rahimahullah, barang siapa yang tidak mengambil ilmu dari ucapan mereka, dari penjelasan para sahabat dan para tabi'in, wa man tabi'ahum bi ihsan, maka dia akan kehilangan seluruh kebaikan. Baik, yang mana akan didapati sekian kebatilan dan kesalahan tatkala tidak mau mengambil dari mereka belakangan ini. Jadi misalnya, kami bisa berusia, kami bisa menjelaskan, kan bisa. Kenapa? Kita belajar di pondok 10 tahun, 20 tahun. Kenapa harus diberi sahabat? Buktikan. Nah, coba antum dibuktikan di kenyataannya. Nah, fa'asimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ayat mulia itu, masya Allah. Nah, berpegang teguh kalian dengan tali Allah. Nah, kan begitu. Jami'an, wa la tafarraqu, semuanya jangan berpecah belah. Itu diartikan apa? Bahwa ini dalil untuk mengadakan sebuah jamaah yang jamaah tidak ada kecuali ada baiat di dalamnya. Nah, jadi ini kalau merasa lebih pandai dari sahabat, akhirnya jatuh. Ayat yang mulia dibuat mainan. Begitu. Dan buat alat yang lainnya tidak cukup untuk kita sampai ke minggu sini. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat yang mulia, ayat menjelaskan tentang hari kiamat. Ketika bumi digoncangkan dengan dahsyatnya, wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi mengeluarkan kandungannya. Nanti di hari kiamat kejadian ini. Ya. Ditafsirkan apa? Oleh Isa Bugis, ketika bumi dibajak, di tanah itu dibajak. Kemudian ditanami sesuatu dan tumbuhlah tanaman itu. Loh, ini urusan akhirat sudah dimasukkan kepada urusan dunia, nanam sesuatu biji-bijian tumbuh. Ya, bahasanya ya jauh, bukan jauh, di atasnya jauh kalau ada bahasanya. Ini tidak mungkin. Terus berhubungan, terus demi firqah, kelompok demi kelompok, aliran demi aliran, terus pada merasa lebih pandai dari sahabat, merasa lebih pandai dari tabi'in, bikin sendiri ucapan. Satu sisi demikian, sisi yang lain merusak Al-Quran. Nah, jaringan Islam liberal misalnya, tokohnya Abdul Aqsa menyatakan apa? Al-Quran perlu direvisi. Sudah tidak relevan dengan zaman sekarang. Ini kelompok yang lain, belum kelompok yang lain. Al-Quran kata yang lain ini, itu adalah kitab yang paling purno. Coba. Terus, ini yang ribet di dakwah. Satu sisi demikian, sisi lain memahami dengan cara pemahaman sendiri-sendiri masing-masing. Sudah, agama dibuat mainan oleh mereka. Oleh karena itu, kita harus belajar dengan sesungguhnya, dengan guru yang benar, ustaz yang benar, syekh yang benar, dan buku yang benar juga, sehingga tidak menyiceng, tidak nyimpan dari yang lurus. Kata Ibnu Rajab rahimahullah, kita harus mempelajari tentang mizan as-shawab. Mizan as-shawab, timbangan kebenaran. Kata beliau, "Faman lam ya'rif dzalika wa huwa ghairu wasiqin bima yanquluhu min dzalika wa yantabisu 'alaihi haqqu bil batilihi wa la yasiq bima 'indahu min dzalik." Orang yang tidak paham dan mengetahui tentang timbangan kebenaran itu, dia nggak akan meyakini apa yang telah dia nukil
apa yang telah dia sampaikan. Ya, dari keterangan riwayat yang ada dia nggak akan yakin dengan itu. Oh, nggak tahu timbangan kebenaran itu apa. Bahwa asal ngomong aja. Bahkan dia akan terancukan mana yang hak dan mana yang batil. Begitu kalau dia tidak mengerti tentang mizan hak atau mizan shawab. Sebagaimana yang terlihat sekelompok kaum muslimin yang tidak fiqh, yang tidak yakin dan tidak percaya riwayat yang datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wa an salaf dan dari para ulama salaf, sahabat tabi'in dan tabi'in. Kenapa? Karena kebodohan dia terhadap mana yang sahih dan mana yang dhaif. Maka dengan kejahilan dia melampaui batas, jatuh pada kebatilan karena tidak mengetahui mana yang sahih dan mana yang dhaif. Ini ketika dia tidak siqah lagi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Loh, apa ada orang atau kelompok aliran yang tidak siqah, tidak percaya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, jawabannya banyak. Sengaja atau tidak, ini masalah kedua. Yang jelas, yang mengatasnamakan Muslim telah menolak adanya siksa kubur. Bayangin, siksa kubur, ayat Al-Quran sekian banyak, hadis-hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim itu waris sahih ditolak oleh sekelompok dari Mu'tazilah dan paham-paham yang mengikuti aliran Mu'tazilah dengan dalil hadisnya katanya ahad. Jadi mereka punya kaidah kalau hadis ahad dalam masalah akidah ditolak. Sekalipun Bukhari Muslim ditolak. Itu ya terang-terangan menolak hadis Rasul, sekaligus menolak keyakinan keimanan para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adanya azab kubur tersebut. Kenapa? Karena kebodohan dia dalam hal mengetahui timbangan kebenaran tadi. Satu, yang kedua karena tidak mau menoleh apa yang telah dipahami sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para tabi'in. Sungguh luas lagi lah kalau ini dibahas. Tentunya di waktu ini tidak akan mencukupi. Nah, silakan bisa mendownload. Pernah kita bahas tentang azab kubur. Durasinya kurang lebih sekitar 3-4 jam. Nah, jadi internet masuk. Jika download di Banjarmasin kemarin sama di Tanjung, itu bisa di-download. Bagaimana para ulama Ahlus Sunnah menjelaskan tentang ayat dan hadis-hadis Rasul yang sahih tentang wajibnya kita beriman adanya azab kubur dan bantahan bagi yang mengingkarinya. Orang munafik itu, kata Rasulullah SAW, disiksa di kuburan itu, ketika ditanya tentang pertanyaan di kuburan dan bisa dijawab, madara itu wala salib, dipukul dari Bukhari Muslim, baina udunai, pas tengah-tengah kepalanya itu, dengan masin, dengan mikrofon. Nah, dan dengan Bukhari Muslim sendiri, Rasul juga melewati 2 kuburan, keduanya sedang disiksa. Nah, dan banyak riwayat yang lain. Hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam seputar masalah itu, dan riwayat itu juga dari Bukhari Muslim dan yang lainnya hadis itu sahih. Baik, Imam Al-Auza'i rahimahullah menyatakan apa? Al-ilmu ma jaa bihi ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam
fama kana ghairu dzalika falaysa bi'ilmi. Ilmu itu, kata Imam Al-Auza'i, adalah apa yang telah dijabarkan dan dijelaskan oleh sahabat Muhammad SAW. Selain itu bukan ilmu. Selain itu bukan ilmu. Dan itu juga identik seperti yang disebut oleh Imam Syafi'i rahimahullah, al-ilmu ma qala bihi haddatsana wa ma siwa dzalika fa huwa min waswasati syaitan. Ilmu itu adalah yang ada sanadnya, yang ada haddatsana sampai ke Rasul. Selain itu kata Imam Syafi'i termasuk waswasnya syaitan. Demikian pula para ulama salaf mengatakan apa? Al-ilmu qaulullah wa qaul Rasul wa qaul sahabat. Ilmu itu adalah firman Allah, sabda Rasul dan keterangan sahabat. Itu ilmu. Oleh karena itu maka ikhwati fiddin, a'azzani wa jazakumullah, Syekh Abdul Malik Ramadhani hafizahullah, beliau menjelaskan dalam kitabnya Sittut Durar di poin yang ketiga, beliau mengambil sebuah judul Ittiba'ul Kitab was Sunnah ala fahmi salafus salih, mengikuti Al-Quran dan Sunnah seperti yang dipahami salafus salih. Kata beliau hafizahullah, sesungguhnya para ulama kaum muslimin di zaman dulu dan sekarang pun tidak ada perselisihan dari mereka bahwa cara yang diridhoi oleh Allah, jalan yang diridhoi oleh Allah dalam kita beragama itu adalah jalan yang telah disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Ini yang tidak ada khilaf. Nah, qadiman wa hadisan, dari ulama zaman dulu pun masa sekarang nggak ada khilaf bahwa Al-Quran dan Sunnah adalah dalil hujjah atau pedoman seluruh kaum muslimin dalam beragama kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak ada khilaf dalam bab ini. Nah, cuma berselisihnya itu dari sisi apa? Sisi pendalilan dari kedua ayat, kedua sumber tadi. Oleh karena itu, maka perlu kita mempelajari bagaimana supaya utuh, tetap tidak ada perselisihan dan tetap di atas jalan yang lurus tatkala kita memahami dan mengikuti Al-Quran dan Sunnah tadi. Dan ini yang telah disebutkan dalam Al-Quran banyak sekali yang berkaitan dengan hal ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, "Innaka la tahdi ila siratal mustaqim." Engkau wahai Muhammad akan memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Nah, di mana letak kesalahan mereka? Tidak mengikuti yang mereka jalan yang lurus sehingga jatuh dalam berbagai macam bentuk ahzab, firaq, yaitu aliran-aliran, sekte-sekte, golongan-golongan. Dari mana jatuhnya mereka? Sementara mereka meyakini bahwa kita ini semua mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Itu keyakinan mereka semua. Dan itu yang mereka dakwahkan, Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran dan Sunnah. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah, semua sekte, kelompok aliran, firqah dan yang lain, hizib-hizib yang ada itu semua yad'una ila kitabi wa sunnah. Mereka menyeru kepada Al-Quran dan Sunnah. Mayoritasnya mereka menyeru kepada Al-Quran dan Sunnah
Tapi mereka tidak meniru dan tidak mengumandangkan dan tidak meyakini, yaitu rukun yang ketiga adalah ala fahmi sahabat atau ala fahmi salafil ummah. Sehingga jatuh mereka dalam berbagai macam perpecahan, perselisihan, kerutan, jatuh di tengah-tengah mereka. Ketika tidak mau mengembalikan pemahaman ini dengan pemahaman salaful ummah. Baik. Ketika Allah berfirman di surah Al-Baqarah di ayat 137, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw fa in tawallaw fa innahum fi shiqaq. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa in amanu, jika seandainya mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani disebutkan oleh Ibnu Katsir dan juga Imam Qurtubi dalam tafsirnya. Nah, dan di dalam tafsir Al-Alusi dan tafsir para imam salaf ulama Ahlussunnah dalam bab ini menyebutkan bahwa seandainya mereka tidak mau beriman, seandainya mereka mau beriman, orang-orang Yahudi dan Nasrani kita mau beriman seperti imannya kalian, kata Allah, fa in amanu bimithli ma amantum bihi, yani billahi amantum bihi. Seandainya mereka mau beriman seperti kalian beriman dengannya, jadi kalian siapa di situ? Nah, sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang mukmin, khitabnya kepada Rasulullah dan umatnya, orang-orang mukmin. Faqad ihtadaw, pasti mereka dapat hidayah kalau mau beriman seperti imannya Rasul, sahabat dan para orang mukmin. Fa in tawallaw fa innahum fi shiqaq. Karena mereka ini berpaling, tidak mau beriman seperti imannya Rasul dan para sahabatnya orang mukmin, maka mereka mesti akan dalam perpecahan dan perselisihan. Nah, masing-masing manusia berbeda. Yang satu, menurut anak ayat ini begini ya, enggak benar. Kenapa? Karena anak 50 tahun di pondok sejak lahir, anak pelajari ini begini menurut anak. Oh enggak, aku keduanya salah. Yang pernah anak pelajari menurut ini pulang begini. Kata datang yang keempat, aku salah semua. Yang betul begini. Kenapa? Ditiga dari sisi ilmu kalam, ilmu ini dan sebagainya ini, makna ini ayat begini. Terus, nggak akan dapat sesuatu dari mereka, tidak ada. Kenapa? Tidak ada rujukan yang baku. Masing-masing berbicara. Terus berselisih. Mana ada dari mereka yang bersatu? Tidak ada. Masih pecah. Baik. Oleh karena itu, kata Syekh Hafizahullah, lakin alladhi ja'ala al-sirat al-islamiyah tanharifu 'an as-sirat huwa ifaluha ruknan thalithan. Nah, oleh karena itu, mereka kelompok-kelompok Islam yang pecah-pecah ini, satu-satu tadi, hizib-hizib tadi tersebut, itu mereka ini nyimpan dari jalan yang lurus karena mereka lalai dari rukun yang ketiga, yaitu fahmu salafus salih lil kitab was sunnah, memahami Al-Quran dan Sunnah seperti yang dipahami oleh salafus salih. Di sini kelalaian mereka tidak jatuh dalam perpecahan. Dan ini kata Syekh, wa qad istamalat suratul Fatihah ala hadzal arkan ats-tsalitsah fi akmalil bayan. Dan dari tiga rukun ini, Al-Quran dan Sunnah, seperti dipahami oleh salafus saleh ini, telah terkandung dalam Al-Quran dengan penjelasan yang sangat sempurna, yaitu surat Al-Fatihah. Ketika kita memohon kepada Allah SWT, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus. Istamala al kitab was sunnah. Tunjukkan kami jalan yang lurus, ya Allah. Ini mencakup Al-Quran dan Sunnah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat kepada mereka. Dan ayat ini tersusun di ayat lain, di surat lain. Dari kalangan para nabi, para syuhada,
para siddiqin, para sholihin. Nah, istamala kata Syekh ala fahmi salaf hadis sirat, bahwa ayat ini siratal ladzina an'amta alaihim ini adalah mencakup pemahaman para ulama salaf, para sahabat dan tabi'in. Dan tabi'in, kenapa? Karena tidak diragukan lagi. Nah, barang siapa yang berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah, berarti dia telah menuju kepada jalan yang lurus. Baik, tinggal sekarang bagaimana supaya benar pemahamannya Al-Quran dan Sunnah tersebut, sehingga tahu mana yang hak dan mana yang batil, mana yang sahih, mana yang baik. Maka di sini butuh rukun yang ketiga untuk menghilangkan perselisihan tadi atau syubhat tadi, kesamaran tadi tersebut. Nah, atau untuk menghukumi perselisihan tadi, yaitu dengan cara difahami aslah, dengan cara memahami seperti pemahaman para salafus saleh, sahabat dan para tabi'in dan tabi'in. Itu tidak sedikit mereka jatuh dalam kebatilan, penyimpangan dan perpecahan perselisihan ketika tidak mau kembali kepada pemahaman para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, pemahaman para tabi'in dan tabi'in. Dan sedikit mereka jatuh dalamnya. Oleh karena itu, maka Ibnu Qayyim menyebutkan dalam kitabnya Madarijus Salihin di jilid 1 halaman ke-13, kata beliau, barang siapa yang mau merenungkan dengan seksama, dengan renungan memikirkan yang betul dia curahkan perhatian itu tentang penyebutan sebab dan keadaan dari rukun yang ketiga tadi, yakni para sahabat dan para tabi'in itu, maka dia akan mendapati lafaz atau ibarat yang ringkas dan ringan dan simpel, yang terkandung dalam ibarat yang ringkas simpel tadi itu sekian kenikmatan hidayah kepada ilmu yang bermanfaat dan amalan soleh. Maka semua orang yang mengikuti kebenaran dan mengetahui dan mengikuti kebenaran tersebut, maka tidak ada lain kecuali siratal mustaqim yang harus dia kejar. Dan tidak ragu lagi bahwa para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itulah yang lebih berhak disifati dalam bab ini daripada Rafidhah, Syiah dan yang lainnya. Oleh karena itu, sebagian ulama salaf menafsirkan as-siratal mustaqim wa ahluhu adalah Abu Bakar bin Umar. Nah, Abu Bakar bin Umar radhiyallahu anhu ini dikatakan oleh Syiah, alhamdulillah, ya Rafidhah. Baik. Ikhwan fi din, a'azzu wa jazakumullah. Mereka para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka menjalankan ilmu yang telah Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, yang Rasul terangkan dalam hadis-hadis yang sahih. Mereka adalah yang paling paham tentang Al-Qur'an dan Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena mereka menyaksikan Al-Qur'an turun di mana dan maknanya, dan mereka menyaksikan dan hadir di tengah-tengah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka belajar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, maka Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menyatakan tentang mereka, man kana minkum mustannan falyastanna biman qad mat fa innal hayy la tu'man minal an alayhi fitnah.
Barang siapa yang mau mengerjakan sunnah atau mengikuti sunnah langkah-langkah jalan yang benar, ikutilah yang sudah meninggal, yakni para sahabat Rasulullah SAW. Beliau menyatakan demikian. Nah, karena yang hidup ini tidak aman dari fitnah, tidak aman dari fitnah. Oleh karena itu maka sepeninggal Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu fitnah terbuka. Sehingga dikenal oleh para ulama Ahlussunnah bahwa Umar bin Khattab ini merupakan bawabal fitnah, pintu fitnah terbuka secara meninggal. Sudah apa? Tersebar. Rafidah, Syiah, Qadariyah dan yang lainnya. Ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kanu afdalu hadhihi ummah. Mereka adalah para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang paling utama ummah. Wa barraha quluban, dan paling baik kulut mereka, qalbu mereka, wa ahmaquha ilman, dan paling dalam keilmuannya, wa qalluha takallufan, dan paling sedikit takallufnya mereka. Mereka kaum yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam dan membela agama Allah Subhanahu wa taala. Maka ketahui oleh kalian tentang keutamaan mereka dan ikuti akar mereka, jejak mereka, dan pegang teguh dengan apa yang mereka kerjakan, lakukan dan mereka imani sekuat tenaga kalian dan kemampuan kalian. Fa innahum kanu ala hadil mustaqim, karena mereka para sahabat itu berada di jalan yang lurus. Demikian pula kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, disebutkan diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya dengan sanad yang hasan. Inna Allah, kata Ibnu Mas'ud, nazara fi qulubil ibad fawajada qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khairu qulubil ibad. Allah tabaraka wa ta'ala melihat qalbu hambanya, maka Allah mendapati qalbu terbaik dari hambanya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fastafahu nafsihi fabta'afahu bi risalati, maka Allah pilih Rasul sebagai Muhammad sebagai utusan Allah SWT, dan Allah utus dengan membawa risalah. Thumma nazara fi qulubil ibad ba'da qalbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa wajada qulub ashabihi khairu qulubil ibad. Kemudian Allah melihat setelah melihat qalbu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melihat qalbu hamba yang lainnya, ternyata Allah mendapati qalbu sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih terbaik dari qalbu yang lainnya. Faja'alahum mizab nabiyahum, maka Allah jadikan mereka sebagai penyerta, pendamping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau bahasa sekarang menterinya Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mereka berperang karena Allah, mereka menegakkan agama dan terus bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mereka meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Fama ra'ahu al-muslimuna hasanan, kata Ibnu Mas'ud, fa huwa indallahi hasan, wa ma ra'ahu sayyan fa huwa indallahi sayy. Maka apa yang dipandang baik oleh para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam di al-muslimun sini, alif lamnya kata ulama nahu lil ahli dzikri. Nah, apa yang dipandang baik oleh al-muslimun maksudnya para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam baik, maka baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang dipandang jelek oleh mereka, maka jelek di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fiddin, azza wa jalla. Jadi yang dimaksud oleh Ibnu Mas'ud di sini adalah sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu maka Imam Ahmad, sebagaimana disebutkan diriwayatkan Imam Al-Lalikai dalam Syarh Ushul Ittifaq Ahlussunnah, dan Ibnu Jauzi juga dalam Manaqib Imam Ahmad, menyatakan rahimahullah, usulus sunnah indana atamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal iktida' bihim. Prinsip-prinsip sunnah yang ada pada kami, kata Imam Ahmad, adalah berpegang teguh apa yang telah disebutkan oleh para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa yang telah diyakini dan diikuti oleh para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, wal iktida' dan mengikuti mereka. Ikhwati fiddin, a'azzu wa jazakumullah.
sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam mereka dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat At-Taubah di ayat ke-100, "Was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar wal ladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar." Kata Allah Subhanahu wa taala, "As-sabiquna al-awwalun." Mereka as-sabiquna al-awwalun itu disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya adalah mereka yang salat di dua kiblat, Baitul Maqdis dan Ka'bah. Nah, tafsir yang lainnya mereka yaitu yang ikut bai'ah Ridwan. Para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang awal-awal masuk Islam. Dari kalangan sahabat Muhajirin dan Ansor, dan yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka. Dan mereka ridho kepada Allah, dan mereka dijanjikan oleh Allah, disediakan oleh Allah surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Ikhwati fiddin, a'adzani wa a'adzakumullah. Ini ayatnya sangat jelas. Nah, bahwa para sahabat awalun dari kalangan sahabat Muhajirin dan Ansar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasa kita rekomendasi dari Allah langsung, sampel dari Allah Subhanahu wa taala, mereka diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa masih mungkin menyatakan ada yang lebih paham tentang agama ini selain sahabat Rasulullah SAW di belakang ini? Ya jawabnya langsung tidak mungkin. Mereka murid-murid Rasul SAW, sebagian mereka langsung diberi kabar masuk surga oleh Allah SWT. Bahkan seluruh sahabat yang ikut perang Badar, itu apa kata Allah? I'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Berbuat kalian sesuka kalian, sungguh aku telah mengampuni semua dosa kalian. Ini sahabat itu perang Badar. Belum lagi yang Rasul itu dengan wahyu Allah SWT. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah. Terus disebutkan. Ada 10 sahabat yang telah dikabari masuk surga. Nah, salah satunya bukan Umar yang dikatakan oleh Syiah Rasulullah Alhamdulillah. Ikhwati fiddin, a'adzani wa a'azzakumullah. Telah datang riwayat dari para ulama terdahulu, para ulama salaf yang tidak boleh menyelisihi para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan mengadakan paham baru yang mereka pahami, seperti yang telah disebutkan dari hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Bukhari Muslim. Ketika Rasul bersabda, "Khairun nasi qarni, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum." Sebaik-baik manusia kata Rasulullah yang sezaman dengan aku, kemudian setelah mereka dan kemudian setelah mereka. Ini sebuah riwayat yang sahih dari Bukhari Muslim dari sahabat Ibnu Mas'ud. Bahwa sebaik-baik manusia adalah yang sama dengan aku. Siapa kalau bukan sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Nah, oleh karena itu maka Ibnu Umar radhiyallahu anhu menyebutkan dalam sebuah akar beliau yang disebutkan oleh Imam Ibnu Abi Hatim dalam kitabnya Ashl Sunnah wa Fiqh-ud-Din, "Oi kunna na'uddu," kata beliau, "anna khairu ummatin ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar, tsumma Umar, tsumma Utsman, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina akhirina." Kami berbincang-bincang dan menghitung-hitung bahwa sebaik-baik umat setelah Nabi-nya, tentunya setelah Nabi dan Rasul, adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman dan Ali, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah kami. Baik. Oleh karena itu, maka Imam Abdul Humaid bin
Badis rahimahullah menyatakan apa? Al-Islamu innama huwa fi kitabillahi wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ma kana alaihi salafu min ahli al-qurun al-thalatha al-mashhud lahum bil khairiyyah ala lisani shadiqil masduq. Kata beliau Al-Imam Abdul Hamid bin Badis rahimahullah, kata beliau, Islam itu sesungguhnya adalah kitabullah dan sunnah Rasul dan apa yang telah difahami oleh salafus al-ummah dari kurun yang ketiga yang diperhatikan tentang kebaikannya. Khairun nasi qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum. Yani sahabat Rasul, tabi'in dan tabi'in. Itulah Islam yang dengannya itu melalui lisan shadiqul masduq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan demikian. Oleh karena itu ancaman yang berat bagi siapapun, apakah itu model bentuknya kelompok ataupun perorangan yang dituju, ancaman yang berat bagi siapapun yang menyisihi jalannya yang telah ditempuh oleh sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, "Wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma yatabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Maka barang siapa yang yushaqiqir rasul, menyelisihi Rasul, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yushaqiq maknanya yukhalif, menyelisihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah datang kepada dia tentang haramnya menyelisihi Rasul, tentang wajibnya ikuti Rasul dan taat kepada Rasul, dan datang tunjuk kepada dia, dan dia mengikuti jalannya selain jalannya orang-orang mukmin, ini sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kata Allah akan kami palingkan kemana dia berpaling dan kami jebloskan ke jahanam, dan jahanam sejelek-jelek tempat tinggal. Ini konsekuensi akibat buruk bagi yang menyelisihi Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti jalan selainnya jalan orang-orang mukmin, ini sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ikhwati fiddin, azan wa jazakumullah, perlu kita ketahui bahwa sunnatullah telah kita yakini kebenarannya. Hadis yang diriwayatkan Abu Daud dan hadis ini sahih dan yang lainnya meriwayatkan. Ketika Rasul menyebutkan bahwa ala inna man qablakum min ahli kitab isfaraku ala 72 millatan. Ketahuilah bahwa umat sebelum kalian ini dari ahli kitab pecah mereka menjadi 72 millah golongan. Wa inna hadhil millata satafariqu ala 73. Dan agama ini kata Rasul itu akan pecah menjadi 73 kelompok. Sintani wa sab'una fil nar wa wahidatun fil jannah wa hiya al-jamaah. Yang 72 terancam ke neraka dan yang satu dijanjikan masuk surga, yaitu al-jamaah. Asyahid dalam hadis ini bahwa mereka kelompok yang selamat adalah mereka al-jamaah. Siapakah itu al-jamaah? Tentunya mereka adalah seperti yang Rasulullah sebutkan dalam riwayat yang lain ketika Rasul menyebutkan tentang kelompok yang selamat yang satu ini, ma'ana alaihi wa ashabi. Siapapun yang mengikuti aku dan para sahabatku, ini yang selamat. Dan juga banyak hadis yang lain tentang masalah ini, hadis Irbad bin Sariyah yang ma'ruf, yang kita semua tahu semua hadis ini, yang telah diriwayatkan Abu Daud dan yang lainnya dari hadis ini sahih. Hadis Irbad bin Sariyah ma'ruf ketika Rasul memberikan sebuah nasihat seakan-akan nasihat perpisahan, dan berlinangan air mata para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam bergetar kolbu-kolbu mereka
Sampai sahabat bertanya, ya Rasulullah, ka'anna hadhihi, seakan ini merupakan apa? Mau'izatun muwaddi'un, yaitu nasihat perpisahan. Apa yang kau nasihatkan kepada kami ya Rasulullah? Apa jawaban Rasul? Usikum bitaqwallah wa sami wa ta'ah. Aku nasihatkan kepada kalian takwa kepada Allah dan mendengar dan taat. Wa in 'abdan habasyian, walaupun yang menjadi pemegang kuasalah seorang budak Habasyi, fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira. Sungguh barang siapa yang hidup di antara kalian setelahku ini, kata Rasul, min ba'di, maka dia akan melihat perselisihan yang dahsyat. Ketika itu apa obatnya? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di tamassaku biha wa 'addu 'alayha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Ketika kalian mendapati perselisihan yang dahsyat itu, wajib kalian mengikuti sunnahku dan sunnahnya para khulafaur rasyidin yang mereka dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan gigit sunnahku itu dengan gigit gerham kalian. Dan hati-hati kalian dari perkara agama yang diada-adakan, karena semua yang diadakan dalam agama ini adalah sebuah kebid'ahan dan semua bid'ah adalah sesat. Ikhwati fid din, a'adzani wa azakumullah. Asyahid huna, di sini syahidnya apa? Bahwa di sini adanya mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan sunnahnya para ulama Rasyidin al-Mahdiyyin. Nah, sehingga kita selamat dari perpecahan dan perselisihan, dikarenakan rujukannya itu jelas satu, Al-Quran dan Sunnah, seperti yang difahami oleh salafus ummah, para sahabat, tabi'in dan tabi'in. Oleh karena itu, maka Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan apa? Kata beliau, barang siapa yang mengikuti sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, berarti dia, barang siapa yang mengikuti Rasulullah, berarti dia juga mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang belakangan ini jelas menyelisihi, jika tidak mau mengikuti pemahaman sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena kata Syafi'i rahimahullah dalam al-Islam, li'annahum radhiyallahu anhum. Nah, fima sannu, karena mereka diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang mereka sunnahkan, apa yang mereka jalani, apa yang mereka lakukan. Nah, dari sisi mana? Imma muttabi'una li sunnati nabiyihim alaihi salam nafsiha, wa imma muttabi'una lima fahimu min sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam fil jumlah wa tafsil. Nah, imma dengan cara mereka ini mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam secara utuh, wa imma mereka memahami sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara global atau secara rinci. Nah, begitu ini mereka. Oleh karena itu, maka ikhwati fiddin, a'azani wa azakumullah, hendaknya kita di dalam beragama ini betul-betul penuh dengan kehati-hatian. Jangan sampai kita bertolak ukur banyaknya masa, itu adalah berarti yang benar, dan jangan sampai kita juga bertolak ukur bahwa diterimanya oleh masa itulah yang benar. Belum tentu. Benarnya itu bukan dengan kasroh, tolak ukur kebenaran bukan dengan kasroh banyaknya umat, bukan, tapi dengan kebenaran yang ada padanya.
Sehingga kita harus menyadari akan diri manusia. Tidak ada yang sempurna dan tidak boleh memahami dengan pemahaman sendiri ketika kita membaca Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah cukup apa yang telah disampaikan oleh para sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tentang ayat dan hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan bagaimana tabi'in dan tabi'in yang mereka adalah manusia terbaik. Ibnu Rajab misalnya menyebutkan apa? Dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam. Sunnah ini sebenarnya kata beliau, at-tariqul muslu, jalan yang dijalani. Fa yashmalu dzalika tahassub bima kana alaihi wa huwa wa khulafa'ur rasyidun min al-i'tiqad wal a'mal wal aqwal wa hadhihi sunnah kamilah. Maka mencakup berpegang teguh dengan apa yang telah dilakukan, disabdakan dan diamalkan diyakini Rasulullah SAW dan khulafaur rasyidin dari keyakinan, amalan, ucapannya, inilah sunnah yang sempurna. Nah, oleh karena itu maka walihada kana salafu qadiman la yutliquna isma sunnah illa ala ma yasmalu dzalika kullahu. Oleh karena itu maka para ulama salaf tidak mengistilahkan kata-kata sunnah kecuali mencakup tadi, yaitu apa yang telah disabdakan Rasul, diperbuat, diyakini, dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para khulafaur rasyidin. Baik itu dari i'tiqad, akidah, amalan maupun ucapan, itu adalah sunnah. Oleh karena itu maka para ulama salaf pun telah menyatakan dalam bab ini as-sunnah al-amalu bil kitab wa sunnah wal iktida bi salih salaf wa tiba'il athar. Dalam kitab Al-Hajjah fi Bainul Mahajjah, yaitu sunnah itu adalah amalan, mengamalkan Al-Quran dan sunnah dan mengikuti salaful ummah, salaful ummah, salafus salih dan mengikuti athar. Itu adalah sunnah. Kita akan membahas satu pembahasan dalam bab ini, beberapa riwayat yang menunjukkan tentang kedalaman dan kefahaman para sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam secara umum dan secara khusus satu persatu dari mereka. Hadis yang semua kita ketahui bersama. Hadis itu sahih. Yang antum telah pelajari semua. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dalam kitab Tauhid disebutkan hadis ini dari Husain bin Abdurrahman kata beliau rahimahullah, kuntu inda Sa'id bin Jubair faqala ayyukum ra'al kawkab alladhi fadhal bariha. Waktu itu kata Husain bin Abdurrahman, aku berada di sisi Sa'id bin Jubair, ini murid ini. Sa'id bin Jubair lagi ngisi taklim, Husain bin Abdurrahman ada di situ dan beliau sedang bercerita. Waktu aku berada di Sa'id bin Jubair ini tabi'in, imam faqih beliau, termasuk istilahnya kibarut tabi'in, Sa'id bin Jubair rahimahullah. Faqala, kata Sa'id bin Jubair, siapa di antara kalian yang melihat tadi malam bintang jatuh? Kata Husain bin Abdurrahman, anak, saya. Summa qultu amma inni lam akun fi shalah walakinni nudistu. Cuman waktu itu kata Husain bin Abdurrahman, aku tidak sedang sholat malam itu, tapi aku terkena sengatan kala jengking. Qala kama sholat, apa yang kamu lakukan? Kata Sa'id bin Jubair kepada Husain bin Abdurrahman. Qultu irkaikai, aku ruqyah.
Ditanya sama Sa'id bin Jubair, "Fama hamalaka ala dzalik?" Dalil kamu apa? Hujjah kamu apa? Kok kamu ruqyah? Dijawab oleh Muslim. Nah, itu hadis haddatsanahu asy-Sya'bi. Hadis yang telah diceritakan kepada aku yaitu oleh asy-Sya'bi. Asy-Sya'bi Amir bin Syarahil Al-Hamdani. Beliau Asy-Sya'bi ini adalah tabi'in, dilahirkan di khilafah Umar radhiyallahu anhu. Beliau termasuk tabi'in yang thiqah dan yang dalam keilmuannya. Ya Sya'bi. Hadis katanya, haddatsanahu Sya'bi. Qala wa ma haddatsakum? Kata saya juga, apa yang diceritakan kepada kamu? Qultu haddatsana an Buraidah bin Husayb annahu qala la ruqyata illa min 'ain aw humma. Aku katakan haddatsana, telah menceritakan kepadaku an Buraidah bin Husayb, dari Buraidah bin Husayb. Buraidah bin Husayb sahabat Rasulullah yang masyhur, Ibn al-Harith al-Aslami. Annahu qala, beliau menyatakan la ruqyata illa min 'ainin aw hummatin, tidak ada ruqyah kecuali karena sebab dia kena ain atau hummah, yaitu panas. Qala qad ahsana man intaha ila ma sami. Kata Sa'id bin Jubair, sungguh bagus apa yang telah kamu ucapkan. Kamu berdalil, berhujjah seperti yang kamu dengar, atau kamu mengucapkan suatu ucapan atau berhujjah dengan dalil seperti yang kamu dapati hadis itu bagus. Berarti tidak tahu, oh saya ini tidak dikasih tahu ini, tidak begitu. Walakin haddatsana Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Tetapi kata Sa'id bin Jubair, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma telah menceritakan kepadaku bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uridat 'alayya al-umam, fara'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ma'ahu ar-rajul, wan nabiyya ma'ahu ar-rajul, war-rajulani wan nabiyya wa laysa ma'ahu ahadun." Kata Rasulullah SAW ditampakkan kepada umat ketika Mi'raj, ketika Lailatul Isra, ketika Mi'raj. Ditampakkan kepadaku umat. Aku melihat di situ Nabi dan bersama Nabi ar-Rah, yaitu sekian orang, sekian pengikut. Dan juga aku melihat Nabi hanya bersama satu orang kaumnya. Dan juga Nabi juga cuma 2 orang. Dan juga ada Nabi yang tidak punya pengikut. Di situ kata Rasulullah SAW, "Irrufi ani sawadun azim, fadhantu annahum ummati." Tiba-tiba dikatakan kepadaku, yaitu umat yang besar, aku mengira ini adalah umatku, kata Rasulullah SAW. Fakirani, kemudian dikatakan kepadaku oleh malaikat Jibril, "Hada Musa wa qaumuhu." Ini Nabi Musa dan kaumnya. Fanadhartu faidan sawadun azim fakirani. Kemudian tiba-tiba aku melihat juga, ternyata di situ juga ada kelompok yang besar, umat yang besar. Maka diucapkan kepada kata Rasulullah SAW, "Hadihi ummatuka." Inilah umatmu, wahai Muhammad SAW. "Wa ma'ahum 70,000 yadkhuluna al-jannata bighairi hisab wala 'adzab." Bersama mereka ini 7.000 orang masuk surga. 70.000, 70.000 orang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Tsumma nahadha pada qalam manzilahu fa hadha an-nasu fi ulaika. Dan Rasulullah bangkit berdiri dan masuk ke rumahnya. Dan sahabat pada saling berbicara. Apa yang diperbincangkan sahabat? Berkata, mungkin mereka itu adalah sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang 70.000 masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Itu mungkin sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagian lagi mengatakan, mungkin mereka itu dilahirkan dalam Islam dan tidak pernah syirik kepada Allah sedikit pun. Dan pendapat yang lain masih banyak yang mereka ungkapkan. Fakharaja alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbaruhu. Nah,
Kemudian Rasulullah SAW mengabarkan, dan siapa mereka itu sebenarnya yang 70.000 itu masuk surga tanpa hisab tanpa azab. Humul ladzina la yastarqun wa la yaftahun wa la yatatayyarun wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Mereka adalah yang tidak minta diruqyah dan mereka yang tidak mengobati dengan kai. Kai itu besi panas dipukulkan kepada yang sakit, dan mereka tidak berbuat khurafat, tatayur, dan mereka bertawakal kepada Rabb-Nya. Tiba-tiba Uqasyah ibn Mihsan berdiri dan menyatakan, "Ud'ullaha an yaj'alani minhum ya Rasulullah." Doakan aku agar kepada Allah agar supaya aku termasuk golongan mereka yang 70.000 masuk surga tanpa hisab tanpa azab. Apa kata Rasul? Anta minhum. Ya, kamu termasuk mereka. Ada sekarang yang begitu kan? Anta minhum ada di zaman sekarang. Nah, ini sudah cukup bahwa sahabat Rasul SAW mereka demikian rupa keimanannya sehingga sudah dikatakan masuk surga sebelumnya. Kemudian seorang lagi sahabat lagi yang lain berdiri dan berdoa minta kepada Rasulullah, doakan aku agar masuk mereka kepada Allah. Apa jawaban Rasul? Sabaqaka biha Uqasyah. Kamu telah didahului oleh Uqasyah. Hadis ini hadis mulia. Hadis ini hadis yang mulia. Ketika Husain bin Abdurrahman sedang bermuhawar berdialog sama gurunya di antara sama tabi'in, yaitu Sa'id bin Jubair tentang masalah ruqyah. Tadi itu disebutkan. Bagaimana ruqyah yang syar'i? Dijawab secara dalil, secara syar'i juga oleh ilmiah oleh Husain bin Abdurrahman. Namun Ibnu Abbas memberikan penjelasan yang lebih daripada tadi, seperti yang dengar dari Ibnu Abbas dan sabda Rasulullah SAW yang disebutkan dalam hadis tersebut. Asyahid dalam hadis ini ada sekian faedah yang perlu kita pahami. Yang pertama, bahwa para ulama salaf itu betul-betul berusaha untuk menjauh dari sifat riya dan surut-surut mengatakan kepada riya. Tahu antum, ketika Husain bin Abdurrahman ditanya oleh Sa'id bin Jubair, siapa yang melihat bintang tadi malam jatuh? Kata Husain bin Abdurrahman, aku. Tapi waktu itu aku tidak sedang sholat. Ini kata-kata ini. Dan jangan kita meyakini dan memahami bahwa Husain bin Abdurrahman tidak sholat malam. Jangan keliru. Mereka para tabi'in, mereka masya Allah. Tapi beliau memang ketika itu tidak sedang sholat, sedang disunatkan lagi kecil. Karena khawatir berarti tadi malam dia sholat malam. Kok melihat bintang jatuh? Khawatir itu yang dilakukan di dalam yang lain, sehingga beliau langsung dikat, langsung ditutup. Aku melihat karena aku tidak bisa sholat. Inilah pemahaman para ulama di sini. Jauhnya mereka berusaha untuk menjauh dari sifat riya. Jangan sampai riya, na'udzubillah. Yang berikutnya, betapa dalamnya ilmu para sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mereka ditanya tentang sebuah amalan, langsung hadis yang dijawab. Bukan, yang sebenarnya apa? Dalilnya yaitu nggak tahu siapa yang kita bicara. Anak pernah dengar pokoknya di kajian mana gitu loh, enggak gitu. Atau nggak tahu siapa pokoknya rambutnya waktu itu yang merangkan gondrong sampai dadanya, kemudian pakai dasi, terus celana levis. Itu yang Anda dengar dan itu, bukan itu. Itulah. Atau pokoknya orang itu pernah waktu itu ke kuburan baca Yasin pokoknya. Enggak gitu juga. Hadis langsung, riwayat hadis tadi seperti yang dikatakan Imam Syafi'i rahimahullah. Jadi itu. Yang berikutnya bahwa al-amal di kitab sunnah muqaddam ala kulli madhhabin. Beramal dengan Al-Quran dan Sunnah itu dahulukan daripada seluruh mazhab yang ada. Yang terpenting. Dan yang berikutnya fihi fadilatus salaf wa husnul adabihim.
Wa talaqqufihim fi tablighihim. Demikianlah keutamaan para ulama salaf dan adatnya mereka luar biasa lemah lembut bersama yang lain untuk menyampaikan. Nah, jadi Sa'id juga tidak kenapa? Salah yang kamu sampaikan dari tadi. Tidak. Qad ahsana man intaha ila ma sami'. Sungguh bagus apa yang telah engkau sampaikan sebatas ilmu yang kamu ketahui. Kalau beda ngarang-ngarang enggak. Dipuji oleh beliau. Kemudian ditambahi sama Sa'id bin Jubair. Dan bagaimana Rasulullah SAW ketika sahabat lain minta didoakan seperti Uqasyah. Apa Rasul bilang? Sabaqaka biha Uqasyah. Uqasyah telah mendahului kamu. Bukan, oh kamu enggak masuk surga, enggak gitu. Oh kamu enggak mungkin, kamu apa kamu hendak? Sabaqaka biha Uqasyah. Uqasyah telah mendahului kamu. Kan itu lemah lembut gitu. Adatnya Rasul dengan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, demikian pula bahwa di sini juga apa? Ada hirs semangatnya sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam menuntut kebaikan, dalam menuntut ilmu. Begitu semangat mereka dalam menuntut ilmu. Nah, ikhwati fid din, a'azani wa a'azakumullah. Ini satu riwayat. Riwayat yang lain, misalnya apa disebutkan ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, li an ahlifa billahi kadiban ahabbu ilayya min an uhlifa bi ghairihi shadiqan. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, sungguh seandainya aku bersumpah mengatasnamakan Allah, tapi sumpah itu dusta, lebih mending daripada aku bersumpah selain mengatas nama Allah tapi benar. Maksudnya bahwa Ibnu Mas'ud di sini menyebutkan dalam asar ini bahwa bersumpah dengan nama Allah dusta itu juga dosa. Bersumpah dengan nama selain Allah benar itu juga dosa. Tetapi di sini dosanya lebih berat kalau dia itu sumpah dengan nama selain Allah. Sama-sama dosanya, tapi dosanya lebih besar daripada sumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Nah, kenapa? Karena sumpah dengan nama Allah dan dia dusta itu dosa besar. Gitu aja. Tapi kalau sumpah dengan selain nama Allah, dia telah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu syirik kecil, dan syirik kecil termasuk dosa di antara dosa yang besar. Masih besar itu dosanya. Nah, di sini apa? Di qadru fahmi Ibnu Mas'ud, begitu jeli dan dalamnya pemahaman Ibnu Mas'ud tentang masalah sumpah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu maka ikhwati fiddin azza wa jalla yang terakhir pada majelis ini, begitulah para sahabat dalam kedalaman ilmunya, yaitu ketika kita semua membaca yaitu surat An-Nasr. Surat An-Nasr. Na'am idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ya. Surat ini ma'ruf menceritakan tentang Fathu Makkah. Fathu Makkah yang dengannya Allah muliakan kaum muslimin dan menyebarnya Islam ke seluruh Jaziratul Arab dan betul-betul tumbang kesyirikan dan kesesatan dengan ini semua, sehingga kaum muslim manusia pada masuk berbondong-bondong ke Islam dan tinggilah bendera Islam dan tumbanglah bendera berhala di kala itu. Ini ma'ruf ayat ini. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Nah, sekarang kita lihat
bagaimana dalamnya ilmu sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tentang surat ini. Asbabun nuzul atau sebab turunnya ayat ini itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan yang lainnya dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Waktu itu kata Ibnu Abbas, Umar bin Khattab sebagai Amirul Mukminin radhiyallahu anhu itu mengundang aku, kata Ibnu Abbas, bersama para kibarus sahabat, masyayikh sahabat yang ikut perang Badar. Jadi sahabat pilihan yang hadir di majelis itu Ibnu Abbas diundang oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Begitu. Ibnu Abbas ya kalau bahasanya di sini minder. Ada apa ini? Kok masyayikh Badar, ikut sahabat yang ikut perang Badar kok hadir di situ? Jadi betul-betul merasa dirinya ya rendah gitu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Nah, sang kata beliau, belum pernah aku menghadiri undangan seperti ini, kata Ibnu Abbas. Tiba-tiba Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyatakan apa? Ma taquluna fi qaulillahi azza wa jalla idza jaa nasrullahi wal fath. Kata Umar bin Khattab kepada sahabat tadi yang lain, sahabat Badar dan yang lainnya, itu perang Badar. Coba ana bertanya kepada kalian, apa yang kalian pahami tentang firman Allah idza jaa nasrullahi wal fath? Sahabat menjawab, Allah ba'dhum sebagian mereka menjawab, umirna an nahmadallaha wa nastaghfirahu idza nasarna wa fataha alaina. Kata sebagian sahabat, ya Amirul Mukminin, kami diperintah oleh Allah untuk memuji Allah dan istighfar kepada Allah ketika Allah menolong kita dan memberi kemenangan. Wasakata. Kemudian Umar diam. Wasakata ba'dhum, yang lain juga pada diam semua. Walam yakul syai'a. Begitu. Jadi yang lainnya diam, tidak ada yang bisa bicara. Kemudian tiba-tiba Umar bin Khattab tanya kepada Ibnu Abbas. Faqala berkata kepadaku, "Akadzalika taqulu ya Ibnu Abbas?" Wahai Ibnu Abbas, apa seperti yang mereka katakan bahwa ayat yang berbunyi idza jaa nasrullahi wal fath itu maknanya kita ini diperintah untuk memuji kepada Allah dan beristighfar kepada Allah tatkala kita ditolong oleh Allah dan diberi kemenangan. Kata Ibnu Abbas, tidak. Sudah ini itu, bukan. Padahal ayatnya kan jelas, idza jaa nasrullahi wal fath, iya, fasabih bihamdi rabbika wastaghfir. Kata Ibnu Abbas, enggak. Terus kata Ibnu Abbas, terus apa? Apa pendapatmu? Apa jawaban Ibnu Abbas? Fakultu huwa ajalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'lamahu Allah lahu. Itu adalah bukti bahwa ajal Rasulullah sudah dekat. Nah, makanya Allah berfirman, "Idza jaa nasrullahi wal fath." Ini merupakan tanda ajal Rasulullah sudah dekat. Pada diri semua. Kata Umar bin Khattab, "La a'lamu minha illa ma taqul." Aku enggak pernah ngerti, enggak pernah tahu kecuali apa yang telah kamu sampaikan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mulia, yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma alimhu, Allahumma faqih fid din wa alimhu ta'wil. Ya Allah, berilah Ibnu Abbas ini tentang kefakihan terhadap agama ini dan berilah ilmu tentang tafsir Al-Quran. Doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai beliau punya murid namanya Mujahid, seorang tabi'in. Kata Sufyan Ats-Tsauri sebagaimana disebutkan di dalam Muqaddamah fi Ushul Tafsir oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, "Idza ja'aka tafsir an-Mujahid fa hasbu bik." Kalau datang tafsir dari Mujahid kepada kamu cukup. Ini murid Ibnu Abbas.
Beliau tanya kepada Ibn Abbas, per kalimat dalam Al-Quran semuanya itu 3 kali. Tafsirnya apa? Itu Mujahid kepada Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Sedemikianlah ikhwati fiddin, azan wa jazakumullah, mulianya posisi sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga para ulama Ahlus Sunnah marah kalau sampai mereka dijamah. Imam Malik menyebutkan apa? Waman abghadha syai'an min ashabi Rasul sallallahu alaihi wasallam faqad kafar. Yang benci saja satu sahabat kufur dia. Nah, tidak main-main. Nah, oleh karena itu maka kita ini adalah diwajibkan untuk belajar agama ini dengan benar, jangan asal mengambil. Sungguh di zaman sekarang ini luar biasa perselisihan dan kehancuran paham akidah, manhaj dan akhlak yang betul-betul sangat mengenaskan dan memilukan kondisinya, terpuruk. Digiring umat ini kepada jurang-jurang neraka, na'udzubillah min dzalik, oleh mereka para dai-dai yad'una ila abwabi jahannam. Dengan berbagai macam bentuk hiasan-hiasan kalimat dan iming-iming yang datang dari mereka. Sehingga kita harus sadar kembali. Kita harus bangkit kembali. Nah, apa yang telah difahami sahabat Rasulullah SAW terhadap agama ini cukup, sungguh. Nah, apa yang diterangkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya, kita amalkan itu dalam hidup sehari kita, cukup. Tidak ada yang lain untuk kita beralih kepada pemahaman atau amal-amal yang lain, cukup. Mulai kita dari bangun tidur, mau tidur sampai dari malam, amalan sunnah yang sahih sungguh banyak dan cukup menyibukkan diri kita dari yang lainnya. Demikian pula bagaimana sahabat Rasulullah mereka sampaikan mereka, laukana hadza khairan laqaduna ilaih, kalau ini baik amalan yang diamalkan di zaman sekarang ini baik, kata sahabat Rasulullah, laqaduna ilaih, kami yang mendahulunya. Bukan mereka, kami yang mendahulunya. Dikarenakan mereka itu murid Rasul langsung, belajar sama Rasul SAW. Yang tidak paham tanya langsung, yang keliru ditegur langsung di zaman nubuwah, zaman kenabian. Jadi tidak mungkin ada yang lebih alim dari sahabat Rasul SAW yang datang setelahnya. Sebagaimana yang telah disebutkan tadi ayatnya, hadisnya, kejadian bagaimana ketika perang Badar dan yang lainnya. Nah, mudah-mudahan di waktu yang singkat ini kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran yang besar sehingga dijadikan sebagai amalan kita sehari-hari, dan program kita taklim kita harus semakin rajin, semakin rutin dan sebagainya. Nah, dan dengan itu semua kita hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ditunjukkan kepada jalan yang lurus, jalannya para sahabat, jalannya para syuhada, jalannya orang-orang yang soleh, jalannya para nabi. Nah, yang mereka dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, selain jalannya orang-orang yang dimurkai dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, kita berdoa kepada Allah dijauhkan dari jalannya dua jalan ini. Maghdubi 'alaihim, mereka dimurkai oleh Allah adalah orang-orang Yahudi yang diberi ilmu tidak diamalkan. Waladdallin, sesat orang Nasrani, yang beramal tanpa ilmu. Sehingga kita minta kepada Allah untuk dijauhkan. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, itulah. Nah. Masih ada waktu. Untuk sama sebelum datang. Baik. Ada di sini sesi tanya jawab, mungkin tafadhol. Barangkali 5 menit. Tafadhol.
Garuda Pancasila. Bagaimana? Lafaz yang mana? Oh, hah? Bukan Garuda Pancasila mungkin itu. Ada terus? Itu kan ada kata-kata sumpah. Baik. Apapun bentuknya sumpah yang selain Allah jelas tidak dibenarkan. Nah, cuma dibedakan antara orang yang paham dan orang yang tidak paham. Hukumnya dibedakan antara orang yang paham dan yang tidak paham. Secara hakikatnya sumpah dengan selain nama Allah itu tidak boleh. Barakallahu fiik. Kalau itu kita kan bisa juga. Kenapa? Menyanyikannya itu bisa. Iya. Kalau kita ukur yang bersama pada dalam itu pembahasannya panjang. Nanti ke kamar, insya Allah Pak jelaskan secara tuntas. Jadi kamar sini belajar, nggak jauh. Nah, barakallahu fiik. Baik, yang lainnya, fadhil. Nah, yang berkaitan dengan tadi itu, nah barangkali. Barakallahu fiik. Baik. Mohon dijelaskan tentang rupiah tadi, karena mengapa kok kita minta rupiah dan sebenarnya. Baik. Tentunya kalau kita menjelaskan ruqyah yang syar'i, disebutkan oleh Syekh Al-Qara'i rahimahullah adalah ruqyah yang syar'i itu adalah ruqyah yang terang dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan cara yang syar'i. Dengan cara yang syar'i. Itu ruqyah yang syar'i. Dan di sini bukan berarti tidak boleh untuk meruqyah, tapi meminta. Itu dibedakan oleh para ulama antara meminta ruqyah dan diruqyah. Dari mana sisi perbedaannya? Kalau minta itu masih ketergantungan dengan manusia. Dan hadis ini tidak menafikan tentang dalilnya bolehnya meruqyah secara syar'i. Kami minta ini mengurangi nilai tauhid. Nah, barakallahu fiik. Minta itu mengurangi nilai tauhid. Nah, oleh karena itu maka Syekh Al-Albani rahimahullah kenapa ruqyah yang paling baik adalah meruqyah diri sendiri. Dan hadisnya dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu dan yang lainnya. Nah, ruqyah syar'i boleh, tapi minta itu lain lagi masalahnya. Dan ruqyah terbaik kata Syekh Al-Albani rahimahullah adalah meruqyah dirinya sendiri. Ayo. Barakallahu fiik. Baik. Nah, Rasul menyebutkan dalam sebuah hadis tadawu fa inna kulla da'i dawa. Berobat kalian karena setiap penyakit itu ada obatnya. Jadi berikhtiar. Oleh karena itu maka Syekh Al-Albani menjadikan bahwa dokter yang ahli itu termasuk tempat rujukan kita dalam berobat. Nah, namun tetap tidak boleh menggantungkan hati kolbu kita itu bahwa yang mengobati, yang menyembuhkan adalah dokter. Kenapa? Fa idza maritu fa huwa yashfi. Ketika sakit siapa yang menyembuhkan? Allah Subhanahu wa taala. Itu penting dalam hal ini. Nah, kalau ruqyah itu yang dipakai sarananya apa? Ayat. Nah, sehingga dan yang lainnya, sehingga mintanya itu sudah bermasalah. Mintanya sudah bermasalah. Barakallahu fiik. Ya, kemudian. Adapun masalah berobat itu adalah hukumnya mubah. Baik. Ada yang lain? Masih ada waktu ini? Masih ada? Masih. Sampai mana bersama? Oke, mari kita. Ayo masih lo berarti surahnya ya 10 menit lah. Nah, fadhal. Kalau doa dari itu, wallahu a'lam. Allah yang tahu tentang ilmunya masalah itu. Cuman amalan ini yang harus kita lakukan. Harapan kita termasuk itu. Apa amalannya? Yaitu hindari dari khurafat, tatayur.
Opayur itu kebiasaan orang Arab dulu ketika dia mau bekerja atau berbuat sesuatu, dia melepas dulu. Kalau belok ke kiri sial, kalau kanan beruntung. Nah, itu dan yang jenisnya. Jauhi hal-hal yang demikian itu. Kemudian juga jangan mengobati dengan cerai dan jangan minta rupiah. Hal-hal yang berkaitan dengan itu dijauhi semua. Amalan sunnah tentunya. Nah, kita berharap kepada Allah masuk di dalamnya. Karena yang demikian sangat tidak menutup kemungkinan jika Allah kehendaki dari 3 permasalahan tadi tersebut dikerjakan oleh dia dengan ikhlas kepada Allah, tidak menutup kemungkinan dimasukkan. Nah, barakallahu fiik. Nanti dikatakan ada iya. Iya. Pokoknya satu sudah. Apakah 70 itu sudah semua umat Jawa? Kalau itu terkadang tidak ada hukuman. Itu Syekh ini Masya Allah dikalikan oleh beliau. Nah, sangat mungkin di zaman sekarang jika Allah kehendaki sangat mungkin. Tapi siapa? Wallahu a'lam. Nah, barakallahu. Nah, ayat ya masih lagi. Nah, mengenai pemahaman para sahabat, bagaimana menghadapi orang sekarang yang sekarang dengan bagaimana mereka dulu para sahabat tinjauannya ini kita cari rezeki atau menghadapi dunia yang global kayak ini? Hah? Menghadapi, nah. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwa al-ilmu itu yahrusuka wa yahrusu malaka wal malu la yahrusuka. Nah, ilmu itu, ilmu syariah itu akan menjaga kamu dari berbagai penyimpangan, kesesatan dan keruwetan dan bisa menjaga hartamu. Itu ilmu. Tetapi harta nggak bisa menjaga kamu. Oleh karena itu, maka kita melangkah kepada yang hak itu dengan ilmu. Kita makan yang halal dengan ilmu. Bagaimana kita makan yang syar'i dengan apa? Dengan ilmu. Berjalan yang syar'i dengan ilmu. Semua dengan ilmu akan menjaga diri kita. Demikian pula kita menginfakkan harta kita kemana ini? Dengan ilmu. Nah, kesini apa? Udah, itu kebaikan kok. Menurut siapa baik? Ya menurut orang-orang. Jangan. Nah, kenapa? Karena khawatir na'udzubillah terkena ancaman Rasulullah SAW ketika beliau bersabda, la'anallahu man awa muhditsan aw muhdatsan. Allah melaknat orang yang membantu, memfasilitasi, mendukung muhdits. Kalau muhdits dalnya kasro itu maknanya kejahatan atau dosa, kejelekan. Kalau muhdats kebid'ahan. Sampai harta keluar dalam rangka itu, na'udzubillah, terlaknat oleh Allah SWT. Siapa atau apa yang bisa mengarahkan ini loh, kesini aja hartamu, kesini siapa? Ilmu. Kalau harta nggak bisa. Jangan dikira itu orangnya beratus miliaran yang habis untuk apa? Nanggap orkes. Wah, hati-hati itu. Kemaksiatan dia hukum. Ini loh orang itu kemarin saya lihat berapa? Dia itu habis 10M. Buat apa? Gedung apa? Seni tari. Gedung musik misalnya atau apa? Yang tadi itu. Kur tadi itu. Ya Allah. Ada lagi itu buktinya orang itu derma. Kenapa? Karena ini fasilitas umum, fasum. Silahkan siapa yang datang ke sini. Umum, gratis. Apa? Gedung syariah berapa? 15 miliar. Apa di antaranya? Gedung film. Jangan. Yang lain itu. Kalau itu religius. Religius apa? Bangun apa? Bangun beratus rumah. Waduh, habis 1M. Tuh, buat apa? Kuburan dibangun. Yang ilmu enggak. Kemana? Ini loh, anak yatim piatu Ahlus Sunnah, bangun, bantu. Ini loh, masjid Ahlus Sunnah, ya sini. Ini loh,
thalabul ilm, ngajinya benar, begitu diatur. Kalau ilmu tersebut, ini enggak ini, kenapa? Bid'ah, enggak ini. Ini apa? Maksiat, enggak ini. Lu caranya enggak kita enggak hari-harian, tapi ilmuwan. Gitu. Kalau ilmu iya, jadi seperti itu baru. Ilmu tetap ilmu. Nah, baru kita kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang sahih, riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan dan rangka menuntut ilmu syar'i, maka Allah mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Baik, yang terakhir, Pak. Kita kan bermasalah. Kalau kita bermasalah kan kadang-kadang masjid-masjid yang apa kita gimana yang jelas intinya apapun tempatnya dan kondisinya ketika itu tidak sesuai dengan syar'i akan dihindari. Ya, apapun masalahnya ketika itu tidak sesuai dengan syar'i akan dijauhi. Gampang, tetangga gampang dengan cara yang lain. Dikasih makanan yang zen, jorek itu baiknya, tapi itu ya aku dikasih makanan yang enak. Semuanya kan masih gratis. Iya. Iya. Lah ya, apakah itu suatu kewajiban yang wajib dilakukan apa enggak? Kan enggak kan? Nah, kita cara yang lain. Misalnya apa? Membangun gorong-gorong atau jalan umum. Kasih 1 miliar. Umpamanya lah, dari dana yang apapun sudah boleh kalau itu. Nah, puja itu mengubah sekian miliar kasih untuk jalan umum atau apa? Baik umum. Dari dana yang lainnya boleh yang seperti itu. Nah, itu cara yang lain. Dihidupkan dengan cara yang baik bisa. Kita pun juga bertetangga dengan yang lain. Kita di perumahan. Alhamdulillah mereka sama sekali tidak mau musik-musik itu. Kita cari yang lain. Cara yang lain bisa kita yang sesuai dengan syar'i. Bisa. Barakallahu. Baik. Ini sudah cukup katanya, sudah selesai. Nanti di kamar. Barakallahu. Subhanallahu wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon perhatiannya bagi hadirin rahimani rahimakumullah. Ada beberapa pengumuman yang berkaitan tentang daurah kali ini. Dan insyaallah pada sesi ini ya, kurang lebih 15 menit kita akan istirahat dan kita akan beranjak kepada sesi yang kedua yang akan diisi oleh Ustaz Sama Akri Hafizahullah Ta'ala dari Malang yang dengan membawa tema menyatukan umat di bawah naungan akidah yang benar. Kemudian sebagai tambahan pengumuman bahwa di Masjid Ar-Royah ini